Salatullah, salamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berhubungan dengan cinta nih Bu ya. Dengan cinta, Cinta, ya. Saya ini merasakan dulu waktu masih muda. Iya. Dan saya pernah membaca syair Arab. Cintailah orang yang kau cintai setengah saja. Dan bencilah orang yang kau benci separuh saja. Dan saya rasanya dulu nggak bisa ini Bu ya, untuk separuh-separuh mencintai seseorang ini. Totalitas ya. Iya. Jadi ketika saya mencintai totalitas, itu gimana Bu ya? Apakah saya ini berdosa atau kecewa gitu? Iya. Iya, itu aja Bu ya. Terima Ya, kasih. begitu juga dengan benci gitu ya. Yes. Tentunya. Oke. Iya. Ya, artinya begini. Semua yang ada namanya di dunia ini semuanya harus tertakar lah. Demen aja kejrog-jogen, sengit aja kenemenen. Iya. Ya kan gitu, yang sedang-sedang saja. Artinya bukan memberi separuh cinta. Iya. Ya tidak. Ukurannya bukan separuh-seperempatnya. Artinya cinta yang terkendali. Kebencian juga kebencian yang terkendali. Sebetulnya mah kalau kita bicara hakikat ya tidak ada yang kita cinta kecuali Allah kok. Iya. Bahwa cinta itu yang benar adalah cinta kepada Allah. Kalau kita mencintai yang lain itu hanya refleksi dari cinta kita kepada Allah. Kalau cinta kita kepada Allah tentu tertakar. Tidak akan totalitas, nggak mungkin ada. Karena cinta kepada kita pada seorang yang merupakan refleksi dari cinta pada Allah akan terukur semuanya itu. Nah, ketika yang kita cinta sudah nggak bener, yang nggak ada urusan tuh. Ya, kalau cinta buta itu kan salah bener dibela. Ya, kita membenci orang juga bukan membenci kepada orangnya, membenci kepada kelakuannya yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Membenci ya karena Allah, mencintai karena Allah, maka semuanya akan terkendali. Ya, orang kalau benci ini realita dalam lapangan sehari-hari. Kalau sudah benci, kalau belum digerus nih, belum selesai. Iya, dengan segala cara pun. Sudah masuk penjara juga masih belum selesai, sampai anak istrinya dilumatkan semuanya itu. Kan seperti itu. Orang kalau sudah lagi cinta, semuanya diberikan semuanya, sampai rahasia terbongkar semuanya. Dan ini kan cinta juga dieksploitir oleh spionase juga sama. Makanya kenapa sering menggunakan perempuan untuk kerja sebagai spy itu ya karena orang kalau sudah jatuh cinta pada perempuan semuanya cerita semuanya. Hal yang menyangkut rahasia terbuka semuanya. Ya sampai sekarang juga kan dengan gratifikasi seks kan masih terjadi. Ya kan itu persoalannya. Laki-laki itu kalau sudah bersahwat goblok semuanya kok. Betul nggak Pak Dik? Otaknya sejengkal. Iya, subhanallah. Jadi kita terkendali. Jadi maksudnya bukan cinta, apa? Ahbib habibaka haunama asa yakuna baghidaka yawmama wa abghid baghidaka haunama asa yakuna habibaka yawmama. Cintailah orang itu sekedarnya saja, bisa saja kapan-kapan dia menjadi musuh. Bencilah seseorang sedang-sedang saja, sebab kapan-kapan bisa saja dia menjadi kekasih. Itu kan perputaran kehidupan dinamikanya seperti itu. Akan menjadi sulit kalau kita membenci orang sampai mentok gitu kan untuk iya kan bisa, apalagi dalam dunia perpolitikan. Sekarang kita musuhan, hanya per detik akan berubah. Kok bisa berkoalisi? Betul nggak? Ya itu politik namanya. Jadi kehidupan ini ya memang politik juga pada akhirnya ya harus pandai-pandai kita bermain ya bagi ya kalau politik kan itu kan kepentingan ya, namanya politik kan intinya kan ingin mensejahterakan masyarakat lah kan, ya. Membangun keadilan sebetulnya mah ya sebetulnya gitu. Iya non lah iya jadi artinya bahwa tidak salah ketika aku mencintai perempuan, bahwa aku mencintaimu sepenuh hatiku, ya kan gitu.
Tidak ada perempuan lain di hatiku kecuali dirimu sendiri, kan gitu. Dan aku sudah punya, dan ini adalah untuk yang terakhir kali dengan kamu, tidak akan ada perempuan lain lagi, ya kan gitu. Kebersamaan kita bangun sampai akhir hayat kita kan indah menjadi macam itu enggak masalah, tidak kafir, tidak murtad diucapkan kepada sahabat, enggak dong. Tapi akidah kita tidak mungkin bahwa kita dengan sesama manusia kita kebersamaan sampai di penghujung untuk selamanya, enggak mungkin. Namanya kebersamaan kita di dunia semua sifatnya sementara, kita pasti berpisah kok. Memangnya aku nggak mati-mati? Saya mati nggak? Jadi mungkin nggak saya akan selamanya bersamamu? Ya enggak dong. Kebersamaan kita yang selamanya hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ya, pemirsa Wamima TV, sahabat Buya dimanapun berada. Satu lagi pertanyaan ya, berhubungan masih ada hubungan dengan, masih ada korelasi dengan pertanyaan tadi. Saya mengutip kata-kata Buya tadi bahwa ketika engkau dihina dan kamu sakit hati, itu adalah hal yang wajar. Wajar masih Pak Tato. Jadi Pak Tato saya hina, Pak Tato sakit hati itu wajar. Biasa. Ya, biasa. Tapi ketika berlebihan dan berkelanjutan, itu adalah pilihanmu. Nah, ini pertanyaannya. Saya ngomong dicatat langsung. Catat Bu ya, saya catat Bu ya, sama seperti Pak Dik, saya nggak mau kalah dengan orang tua. Gitu, ya, kadang-kadang juga saya juga sering kali mengucapkan sesuatu, kadang-kadang saya nggak sadar kok. Tapi dicatat juga, jadi ya, saya jadi ikut ingat jadi. Jadi ketika engkau disakiti, lalu engkau merasa sakit hati, itu hal yang wajar. Tetapi ketika berlebihan lalu berkelanjutan, itu adalah pilihanmu. Begini, kita dicaci orang, masuk dalam, kita dengar oleh telinga kita, masuk dilaporkan ke otak, mata kita melihat orang itu bagaimana membelalakan matanya kepada kita, sampai tangannya, semuanya direkam, kebenciannya, kemarahannya. Oke. Regulator kita kan bekerja, memproses. Lalu hati kita kan merasakan sakitnya. Sebetulnya pada hakikatnya rasa sakit hati itu tidak akan lama, akan hilang dengan sendirinya sebetulnya mah. Bukan ditelan waktu ya, karena waktu juga saya tidak melihat bahwa waktu punya peran penting untuk menghilangkan kesedihan, tetap kita sendiri yang berperan mah. Jadi sekarang begini, ditinggal istri banyak, orang ditinggal suami banyak, sedih kan? Lama-lama lupa nggak? Lupa kan? Iya, itu yang aslinya. Nah, ketika itu berlebihan dan berkepanjangan sampai 10 tahun yang lalu suaminya meninggal masih menitikkan air mata. Ya karena itu kesedihannya ditimang-timang sendiri persoalannya. Kamu pelihara itu kesedihan. Disuruh siapa melihara kesedihanmu itu? Nah, inilah yang menyebabkan. Jadi ada satu mental seseorang yang memang memorinya itu sangat seperti kalau kaset-kaset basf ya. Melekatnya begitu kuat gitu. Sampai bertahun-tahun ingat semua. Nah ini kalau memori kita ini terlalu padat sekali, membengkak, itu akan menyentuh emosi bergerak, menyentuh logika, menjadi off. Akhirnya kita menjadi ya keguncangan, namanya disorder, ya gangguan jiwa, akhirnya gangguan emosi terjadi, menjadi pemarah, menjadi bahkan sampai putus asa, sampai rencana bunuh diri dan sebagainya. Itu kan satu hal yang harus kita selesaikan, dan orang yang sakitnya juga nggak sadar. Kita harus bantu begitu. Tetapi kan kesehatan jiwa kan di Indonesia kan kurang diperhatikan. Dianggapnya sepele aja. Sampai sudah menjadi orang gila di jalanan pun tidak dihormati kok. Ditangkap di Jakarta, dibuang ke daerah aja. Kita di sini di Dermayu banyak orang gila ngomongnya bahasa apa nggak terima, itu buang dari Jakarta paling juga. Enak di lu, nggak enak di gue.
Itu jadi mereka juga tidak diperlakukan manusia. Bayangkan tidak diperlakukan manusia. Bahkan sampai keluarganya sendiri juga nggak sadar, dikiranya biasa-biasa saja. Tapi kalau yang sakit matanya motot, matanya keluar baru kasihan, ya kan begitu. Tangannya putus baru kasihan, ya. Tapi hati yang terluka, siapa yang bisa melihat? Aku yang paling paham semuanya. Terima kasih. Terima kasih Buya. Salatullah, salam